Engko tak dudui kon perjuangan Sunan Kalijaga itu tan kinaya ngopo. Tidak ada yang melawan beratnya perjuangan Sunan Kalijaga. Tapi engko sih. Kon biasalah mek dikandani Kiai Sunan Kalijaga itu dakwah dengan seni ngono kata. Opo dakwah dengan seni kaya Romai Rama karo Zainuddin MZ. Mbah Ainun Najib karo Kiai Kanjeng. Nah, opo dakwah karo seni ku opo lah. Itu mek pekerjaan kecil. Sunan Kalijaga engko ae. Engko tak dudui. Tapi intinya adalah yang Anda catat sekarang. Sunan Kalijaga itu hidup berjuang sejak akhir Mojopahit Brawijaya 5 dan dia memproses seluruhnya sampai awal Mataram. Jadi melewati 4 zaman besar. Majapahit, Demak, Pajang, Mataram. Dan kalau Anda sekarang bertemu dengan Sunan Kalijaga, Anda akan tahu bahwa Anda belum melakukan apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau Anda sampai menangis dan putus asa, kamu akan membuat sedih Sunan Kalijaga. Ojo meneh raimu. Aku iki biyen gurung ono SMS. Gurung ono BBM. Gurung ono mobil, gurung ono bensin, gurung ono LPG. Aku ki ngeluruk Sabdo Palon Naya Genggong ki ageng mangir. Aku ngeluruk MPR DPR-nya Mojopahit iku tak Islamno secara subversif. Prabu Brawijaya tak atur ya apa carane mergo gini, ana 3 siji santri boyongan ngalor ratusan ribu orang dipimpin oleh Sunan Kudus, stafnya Sunan Kalijaga. Iki sing bagian santri kuplukan. Nek watu alhamdulillah gitu. Weng alhamdulillah. Nek sing tengah iki Islam tapi gak semantri santri. Jadi ya kata pek kuplukan, rodo abangan titik. Ada cerita-cerita sangat detail tapi tidak mungkin saya ceritakan kepada Anda, termasuk pusaka-pusaka, termasuk segala macam. Tapi intinya terbagi 3, 1 santri. Dan ini konstelasi di Indonesia tetap 3 itu sampai sekarang. Masih ono parpol piroe jane mek 3 iku. Siji sing dunia santri. Ini pun ada faksi-faksi. Ono santri Muhaimin, ono santri Gus Dur, ono santri Khofifah, ono santri sapa meneh? Wih, macam-macam, santri aja macam-macam, terbagi-bagi ndak karu-karuan. Yang tengah ini yang kita sebut kejawen. Kejawen itu Islam tapi Jawa. Nek santri itu Jawa tapi Islam, jadi Islamnya lebih menonjol. Kalau kejawen, Jawanya lebih menonjol. Pelopornya yang di tengah ini adalah Prabu Brawijaya 5 sendiri. Prabu Brawijaya terakhir yang juga masuk Islam dan potong rambut, tetapi dia bilang secara kultural saya tidak enak kalau saya menunjukkan pakaian santri saya karena banyak rakyat saya yang juga masih belum masuk Islam, jadi saya tak toleran secara budaya. Tapi karena takdirnya sudah seperti itu, maka Sunan Kalijaga ngatur, monggo jenengan sakniki kesah meneng-meneng, jadi seluruh rombongan yang tengah ini dibawa ke Gunung Lawu, ya, mendirikan Candi Cetha di sana, dan sekarang menjadi pusat pancatan masa depan Indonesia sekarang di sana. Ini yang bagian kejawen, termasuk istrinya Prabu Brawijaya yang tidak masuk Islam itu tidak ikut rombongan tengah tapi ikut rombongan utara. Itu namanya Dewi Andarawati Wayu nemen. Maka Sunan Kalijaga mengutus Sunan Kudus untuk memimpin rombongan yang ke utara dari Mojo Agung. Dari ini, dari mana ini? Duduk Trawulan di delta itu, delta Mojokerto Sidoarjo itu, delta Kalimas Kaliporong di situ. Di Canggu, di desa Canggu. Dari situ rombongan ke tengah, rombongan ke utara. Nah, yang rombongan ke utara dipimpin Sunan Kudus. Itu juga satu pendidikan perdamaian yang luar biasa. Karena sebelum diatur oleh Sunan Kalijaga atas perintah Sunan Ampel, sempat terjadi peperangan antara orang-orang Mojopahit melawan orang-orang Demak. Dan di dalam para peperangan itu terjadi duel antara kakaknya Raden Patah yang sulung yaitu Raden Jaka Bentar melawan bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung. Sunan Ngudung kalah, mati, tapi kematian Sunan Ngudung itu tidak menimbulkan dendam antara Mojopahit dengan Demak. Oleh Sunan Kalijaga dengan satu pemikirannya sangat jenius dijadikan alat perdamaian yang luar biasa.
Sunan Kudus disuruh Sunan Kalijogo bikin surat kepada Raden Bentar, yaitu yang membunuh bapaknya. Gusti Raden Bentar panjenengan dipun aturi diminta oleh Raja Demak yaitu Raden Patah untuk menjadi senopati nomor 1 di Demak. Padahal barusan bunuh bapaknya Sunan Kudus, senopatinya Demak. Ditawari Sunan Kalijogo untuk malah jadi pangapnya Demak. Itu kan tindakan politik yang tidak bisa dipahami. Tapi ada sangune apa? Dus kondo Bentar jenengan mateni bapak kula niku pun adek diurus mboten napa niku pun takdir Gusti Allah, kula ngapura kabeh wong Demak ngapura, sing penting sampean sakniki ngewangi adik sampean Raden Patah untuk menjadi senopati di sana. Nah, si Raden Bentar yang sebenarnya juga merasa tidak enak bunuh Sunan Ngudung, akhirnya merasa ya Allah kok saya malah dijunjung. Akhirnya dia benar-benar menjadi senopati di Demak. Itu tindakan perdamaian yang belum pernah terjadi di dalam sejarah modern. Yang namanya Sultan Salahuddin paling pal menyamar jadi tabib untuk menyembuhkan Panglima Perang Salib, tapi tidak sampai meminta Panglima musuh untuk menjadi Panglima pasukan kita. Dan itu yang bisa melakukan hanya jeniusitas otaknya Sunan Kalijogo. Akhirnya si Dewi Andarawati dalam rombongan suwe-suwe di jawil-jawil di akhirnya dirabi karo Sunan Kudus, berhasil. Terus Raden Bentar berhasil menjadi Panglima Demak, Panglima Perang Demak. Dan karena dia pada dasarnya itu punya kecenderungan spiritual yang tinggi, maka akhirnya dia mengundurkan diri setelah beberapa tahun menjadi senopati. Kemudian dia pergi ke Jogja Selatan, di sana dia mendirikan padepokan. Ini nanti saya akan cerita serius mengenai padepokan dan tanah perdikan. Dia menyebut dirinya Panembahan Budu. Nah, kalau Anda ingin tahu itu, kapan-kapan Kiai Kanjeng salah satunya itu adalah dari daerah Pandak, di mana Panembahan Budu ini dikuburkan di sana.